Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Langgam, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kurikulum sekaligus menjadi pemateri hari ini, yang saya hormati Bapak Wakasis dan Pembina OSIS, yang saya hormati Bapak Humas, dan yang saya hormati pula guru-guru serta staf TU SMPN Negeri 2 Langgam sebagai peserta seminar kita pada hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita pada hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam acara seminar diseminasi budaya positif. Salawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan saya selaku MC memperkenalkan diri, Zima Ratnasari. Selamat datang kepada kita semua dalam acara hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demi kelancaran dan kesuksesan acara hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Ayub Sulaiman SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita bersama. Izinkan saya untuk membacakan doa menurut agama Islam yang agama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Nurus samawati wal ardh ya Malikul Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil rahmata wa siyata wa salamata wa taufiq wal hidayah wal ma'una wal istiqamah khususan li hadzal jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tanana fi maqamina dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la jahilan illa 'allamta wa la faqiran illa ghanimta wa la hajatan illa qadaita sallallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna warzuqna fahma wa lakna bisalihin. Allahumma warzuqna wa fahman nabiyyin wa zul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Kak Rizky Gunastiani. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di mana aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Sambutan dari Ketua Kombel dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Mislina MPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Abdul Wahasin selaku Kepala SMP Negeri 2 Langgam, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil, Bapak Kurikulum, Bapak Kesiswaan, Bapak Humas, dan seluruh rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas hidayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam acara komunitas belajar yang insya Allah ini awal pertama kita lakukan, nanti akan dibuka langsung oleh Kepsek kita. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sejawat, guru-guru hebat semua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditunjuk sebagai ketua Kombel. Untuk itu saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini melakukan kegiatan Kombel kita. Ini pertama kali kita berkumpul untuk kegiatan Kombel. Untuk itu Bapak Ibu, saya berharap selaku ketua kita lebih kompak lagi dalam kegiatan ini agar kedepannya kegiatan Kombel kita ini lebih maju. Yang kedua, Bapak Ibu, rekan-rekan guru sejawat yang saya banggakan, sekiranya nanti ketika pemateri menyampaikan, hendaknya kita bersama-sama mendengarkan, memberikan ide dan gagasan, karena saya yakin kita semua adalah guru-guru hebat. Karena apa? Setiap manusia itu diciptakan pasti ada kelebihannya satu. Mungkin di bidang studi ini atau di kegiatan ini. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai kelebihan, juga tidak ada manusia yang tidak mempunyai kekurangan. Untuk yang terakhir, kesekian kalinya, marilah kita sama-sama lebih meningkatkan silaturahmi kita, kekompakan kita, menghilangkan kejanggalan-kejanggalan pada diri kita, pada teman-teman kita semua, agar kegiatan Kombel kita bisa berjalan ke depannya lebih aktif, lebih bagus, dan lebih maju lagi. Yang terakhir Bapak Ibu, semoga setiap kegiatan yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah. Setiap tugas-tugas yang kita laksanakan, kita usahakan sabar dan ikhlas. Terserah orang menilai apa, tapi kita camkan di hati kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku ketua mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan sepatah dua kata untuk kita semua. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah dan sekaligus diminta kesediaan Bapak untuk membuka acara kita ini secara resmi. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, seluruh majelis guru yang hadir pada pagi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, adalah sebuah nikmat yang tak terhingga, karena tidak semua orang pada pagi ini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan selalu bersholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini sengaja kita berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan aktivitas yang sudah lama kita programkan, baik oleh kurikulum dan program kepala sekolah, yaitu berupa kegiatan komunitas belajar. Kombel ini sudah terdaftar di PMN, tinggal pelaksanaan dan kegiatan yang harus kita praktekkan dalam kegiatan sekolah. Jadi pada pagi ini saya berharap pada kegiatan komunitas belajar ini akan berkelanjutan sampai kombel kita menjadi kombel yang terbaik di Kecamatan Langgam. Karena sekolah-sekolah lain belum ada yang melakukan kombel seperti kita pada saat ini. Mereka baru menerka-nerka, tapi sekolah kita sudah bisa mempraktikkan. Alhamdulillah. Kita beruntung punya guru penggerak yang berada di sekolah kita, Pak Supriyanto, yang akan menjadikan sebagai narasumber. Itu sebuah keberuntungan kita, sekolah kita, karena tidak semua orang punya. Sekolah lain belum tentu ada guru penggerak yang aktivitasnya sudah mencapai, ya, kalau Pak Supri ini sebagai narasumber sudah fasilitator kabupaten. Kemudian beliau sudah memfasilitatori Kabupaten Dumai kemarin. Jadi kita sudah beruntung beliau ada di sekolah kita, maka kita tak asing dan tak bukan. Mari kita laksanakan kegiatan kombel ini dengan secara bersungguh-sungguh supaya SMP Negeri 2 Langgam ini kedepannya lebih baik dan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya juga berpesan kepada kawan-kawan yang belum jelas, nanti ketika ada permasalahan di komunitas belajar, nanti langsung saja bertanya kepada narasumber yang sudah ada di depan kita. Kemungkinan kombel-kombel yang lain akan muncul, ya. Komunitas kita bisa jadi kita akan mengadakan seminar nasional dengan melalui Zoom. Bisa juga kita mengadakan webinar di sekolah kita, karena wifi juga sudah tersedia, baik di labor komputer dan di ruang guru sudah bisa aktif. Silakan aja memakai fasilitas itu semaksimal mungkin. Tapi itu hanya untuk guru ya, untuk siswa jangan sampai dikasih passwordnya. Untuk password sudah, labor komputer sudah bisa ke labor IPA ya. Jadi itu tadi udah saya hidupkan di coknya aja, karena coknya dilepas pakai maka nggak hidup. Jadi kalau pakai bisa dibuka balik, dicolokkan kembali, baru bisa hidup, karena mengantisipasi petir. Untuk itu selanjutnya komunitas belajar ini juga saya berharap di sekolah ini saling berkesinambungan, saling kompak. Apabila tidak paham mari kita bertanya, karena semua itu tidak ada yang sempurna. Makhluk manusia ini banyak titik lemahnya. Mari kita sama-sama memperbaiki titik lemahnya itu untuk menjadi manusia-manusia yang sempurna, karena semuanya adalah melengkapi daripada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Itulah yang namanya kehidupan. Untuk itu dengan resmi juga saya akan membuka kegiatan komunitas belajar ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 2 Langgam saya buka. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya dari Bapak. Dan sekarang acara kita telah dibuka secara resmi Bapak Ibu. Maka dari itu kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu seminar dengan tema diseminasi budaya positif. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Supriyanto SPD. Maka dari itu waktu sepenuhnya akan saya berikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang ya, sehingga kita masih bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ya. Kemudian salawat beri salam marilah kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Langgam Pak Abdullah Hasim, Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kesiswaan, Pembina OSIS, Majelis Guru dan staf yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, saya juga di sini mengikuti program guru penggerak ya sebagai CGP Rekognisi. Sekaligus saya juga ditugaskan sebagai fasilitator angkatan ke-11 ya. Kemudian pada kegiatan pagi hari ini ya, saya akan menyampaikan capaian khusus kita. Yang pertama, menjelaskan konsep budaya positif. Nah, jadi nanti kita akan mengetahui apa itu budaya positif ya. Kemudian yang kedua, konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian dalam setiap pembelajaran tentu ada kesepakatan ya. Kalau guru dengan siswa itu di kelas itu ada kesepakatan kelas namanya. Jadi kalau kita saat ini kita buat kesepakatan belajar pada pagi hari ini, yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ada pendapat di sesi tanya jawab ya boleh menyampaikan pendapat ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi ini benar sekali ya, kita harus saling menghormati ya. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu juga di sini nanti saling terbuka ya. Ketika ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan ya, dengan saling menghormati ya. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lainnya mendengarkan. Itu diharapkannya. Berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi pelatihan dengan perasaan yang gembira ya. Apakah disepakati Bapak Ibu? Sepakat. Alhamdulillah ya. Jadi ini kesepakatan belajar kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ya, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi ini saya mengambil materi ini dari modul guru penggerak ya, modul 1.4 ya, tentang teori kontrol dari William Glasser yang menyatakan bahwa dalam kontrol teori ya, kemudian berkembang menjadi choice teori yang meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi di sini ada miskonsepsi guru ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi menurut teori William Glasser ini, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Mengapa? Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi sebuah ilusi saja ya. Kita paksa murid itu untuk melakukan apa keinginan kita. Nah, itu adalah sebuah ilusi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, kita menyuruh murid melakukan sesuatu misalnya, dia mau ngikut misalnya. Ketika dia mengikuti itu hanya saat dia mengizinkan dirinya mau dikontrol gitu ya. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan.
bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi murid yang bermasalah itu, membuat masalah di kelas itu, dia pasti ada alasannya, ya. Nanti akan kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Misalnya penguatan positif kita bujuk anak itu, ya, untuk agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya. Dan dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari mencoba menolak bujukan kita, ya, dan bisa jadi murid tersebut jadi tergantung pada pendapat sang guru, ya. Itu juga katanya ilusi, ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Itu miskonsepsi menurut teorinya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ya. Nah, jadi kita misalnya menasihati murid sampai dia merasa dia benar-benar bersalah, gitu, ya. Jadi itu merupakan ilusi, ya. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa murid, ya. Kita paksa misalnya karena kita adalah orang dewasa, yaitu adalah sebuah ilusi, ya. Mungkin dalam waktu jangka pendek, ya, efektif, ya. Tapi dalam jangka panjang itu nanti anak akan merasa dendam, ya. Jadi itulah ilusi-ilusi atau miskonsepsi dari teori William Glasser, ya. Kemudian ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Coba Bapak Ibu. Sulit. Disiplin. Taat, gitu, ya. Apa lagi? Ketika kita mendengar kata disiplin, terjadwal misalnya. Apa lagi? Tepat waktu, ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Benar nggak Bapak Ibu? Betul, ya. Teratur, kepatuhan, peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul. Misalnya dia tidak disiplin, dihukum, gitu, ya. Pernah seperti itu, ya. Kemudian kata disiplin juga dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi menurut teori tadi, ya, disiplin itu tidak dihubungkan dengan hukuman, ya. Itu adalah alternatif terakhir, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain dan mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat, ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada di dalam suasana merdeka, ya. Jadi disiplin itu diri kita sendiri yang mengatur, ya. Gak bisa dipaksa seperti dalam teori tadi, ya. Kecuali nanti jika disiplin itu tidak dilakukan, ya, maka ada peran dari penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Mungkin ada guru, ya, yang mendisiplinkan anak misalnya. Tapi pada dasarnya harus anak itu sendiri yang mendisiplinkan dirinya sendiri, ya. Gitu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, ya. Diana menyatakan bahwa
Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina. Jadi disiplin itu artinya belajar, ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid termukul, ya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, ya. Jadi kita yang mengontrol diri kita, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi untuk mencapai disiplin itu ada nilai yang kita yakini bersama, ya. Bukan takut akan hukuman. Misalnya kita datang ke sekolah pagi, kita bukan takut nanti dibuat alfa misalnya, dapat surat teguran, bukan seperti itu, ya. Kita disiplin itu karena ada nilai yang kita yakini bersama. Saya seorang guru, tentu harus mencontohkan disiplin kepada anak. Nah itu nilainya, ya. Ada nilai yang kita yakini bersama, ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah nanti kita lihat apa itu nilai-nilai kebajikan universal itu, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Jadi motivasi yang hadir dalam diri murid itu diharapkan motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Kalau misalnya dipaksa tadi, berarti motivasinya dari luar, ya. Misalnya kita memaksa murid untuk datang tepat waktu, kita paksa dia, ya, berarti motivasinya dari luar. Ketika kita tidak memaksa lagi, maka murid akan kembali ke kondisi sebelumnya, nah, gitu, ya. Jadi dari teori ini lebih menekankan kepada motivasi yang datangnya dari dalam diri sendiri, ya. Disiplin positif merupakan suatu bentuk kontrol diri atau cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Kemudian William Glasser juga dalam teori kontrol yang 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, ya. Jadi apapun yang dilakukan anak, misalnya ada anak yang tidur di kelas, pasti ada alasannya. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, pasti ada alasannya. Anak yang ribut di kelas, pasti ada alasannya dia melakukan seperti itu. Bagaimana cara menanganinya? Nanti ada segitiga restitusi, ya. Dan selanjutnya Diana Gosen pada 1988 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ya. Jadi dikaitkan dengan motivasi intrinsik. Misalnya di kegiatan keagamaan, ya, kita ada yang muslim ada kegiatan sholat berjamaah misalnya, ya. Anak itu mengapa dia mau melakukannya, mau ikut, karena ada nilai yang diyakini di sana, ya. Ada nilai-nilai keagamaan, ya, yang diyakini di sana. Begitu juga yang non muslim, ya, ada kegiatan ibadah, ya. Mengapa anak itu mau ikut? Karena ada nilai yang diyakini dari keagamaan, ya. Kalau dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai itu yang dia yakini, maka akan muncul motivasi itu dari dalam, ya. Tapi kalau kita masih memaksa, berarti motivasinya masih motivasi dari luar, ya. Nah ini
Teori motivasi menurut Diane Gozer ya, dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi ketika kita meminta anak melakukan sesuatu, itu ada 3 alasannya. Bisa jadi anak ikut itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Penghargaan itu bisa jadi ujian, ya. Bisa jadi nanti dalam bentuk uang misalnya. Ya. Jadi itu motivasi yang datang, berarti motivasi dari luar gitu ya. Yang bagusnya seperti apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang merah yang 1, 2 itu motivasi dari luar ya. Ketika dia sudah berubah ke nomor 3 menjadi orang yang mereka inginkan, maka itu menjadi motivasi dalam diri ya. Mereka bertanya ya, kalau motivasi dari dalam ya, akan menjadi orang seperti apa yang saya lakukan ya, akan jadi orang yang seperti apa ketika saya melakukan ini gitu ya, gitu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ini motivasi dari dalam ya. Kalau masih takut hukuman berarti motivasi dari luar ya. Ini yang saya bilang tadi, kebajikan universal ya. Ada profil belajar Pancasila. Ada profil belajar Pancasila ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bermakna kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation ya. Ada cinta Tuhan ya, dan segenap ciptaannya. Misalnya tadi ketika anak melakukan ibadah ya, dia sudah mengenal Tuhannya, sudah mencintai Tuhannya. Makanya dia mau beribadah dengan ikhlas. Berarti itu sudah motivasi dari dalam. Ya. Nah, itulah nilai-nilai yang dia yakini tadi. Dia meyakini adanya Tuhan misalnya. Ketika kegiatan ibadah, dia nggak perlu disuruh. Kenapa? Karena dia sudah yakin tentang adanya keberadaan Tuhan. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, percaya diri. Kemudian selanjutnya dari Ibu Primary Years Program ya. Di sini ada nilai-nilai yang diyakini seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian ada virtual project, ya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Enggak kayaknya ini. Jadi ini juga nanti sebagai dasar kita menyusun keyakinan kelas. Ketika kita menyusun keyakinan kelas, misalnya anak-anak itu maunya nilai yang ada di kelas itu apa? Misalnya Pak, kami mau di kelas ini menjunjung tinggi nilai kejujuran misalnya. Di situ ada kejujuran. Berarti setiap murid jujur dalam melakukan tindakan dan perbuatan. Jadi nilai-nilai itu yang kita ambil dijadikan sebagai kesepakatan kelas ya. Itu banyak itu. Harga diri, dermawan, bersahaja, percaya diri, toleransi. Nah inilah nilai-nilai yang mereka percaya nantinya. Nah ini ke disiplin ya. Kalau kita masih menghukum berarti identitasnya masih gagal. Luli mau kemana? Kalau
hukum berarti identitasnya masih gagal. Mengapa? Karena motivasinya dari luar. Itu maksud dari teori tadi. Bukan dari dalam. Tapi kalau misalnya tanpa disuruh, berarti motivasi dari dalam. Itu baru berhasil menurut teori tadi. Ya. Kalau hukuman itu gimana? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Contoh gini ya. Hukuman sama konsekuensi. Misalnya di kesepakatan kelas, setiap murid harus menjaga kebersihan mejanya, ya. Ternyata ada anak yang mencoret. Ada anak yang mencoret-coret, terus kita hukum suruh lari lapangan. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi gimana? Kalau konsekuensi, ketika merusak harus memperbaiki. Itu konsekuensi. Ketika mencoret harus membersihkan. Itu konsekuensi, ya. Jadi sudah disepakati sebelumnya di kesepakatan kelas itu. Ya. Ketika mengotori harus membersihkan. Itulah konsekuensi. Tapi kalau tidak ada hubungannya, misalnya terlambat dia, disuruh nyuci WC, tidak ada hubungannya. Terlambat, disuruh lari lapangan misalnya 50 kali, itu masih hukuman, ya. Kecuali di pelajaran PJOK. Di pelajaran PJOK itu ada hubungannya. Mengapa? Karena di pelajaran PJOK, misalnya di lapangan, ya, dia sedang kegiatan di lapangan, teman-temannya sudah berkeliling di lapangan. Terus anak yang terlambat disuruh berkeliling lapangan untuk memanaskan dirinya, ya, sebelum mengikuti olahraga, berlari 10 kali misalnya, ya. Jadi kalau pelajaran lain itu termasuk hukuman, ya. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Direstitusi, kan, misalnya ada 2 pilihan yang kita buat di kesepakatan kelas itu. Apakah misalnya kalau mencoret tadi, apakah membersihkannya sendiri atau mau dibantu orang lain misalnya, ya. Jadi ketika mencoret bagi membersihkan, misalnya kalau ada mematahkan pensil temannya harus diganti misalnya, ya, itu jadi konsekuensi, ya. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman, ya, untuk murid dan jangka waktu yang panjang, dihukum pasti nggak nyaman, ya. Kemudian murid akan tersakiti, ya. Kemudian murid juga tersakiti, ya. Bisa jadi dia malu, ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian murid akan membenci peraturan. Murid yang sering dihukum, dia akan membenci peraturan. Caranya salah Pak. Menurut teori ini tadi dilakukan konsekuensi. Nah, nanti ada segitiga restitusi. Tanya jawab. Banyak tanya ulang. Nah, jadi hukuman itu bisa juga dengan kata-kata, ya. Ini siapa nih Bapak Ibu yang pernah ini? Awas, ya. Kalau kamu lakukan lagi nanti awas kena. Awas, ya. Ini juga merupakan hukuman, ya. Jadi dia akan menjadi identitas gagal, negatif, ya. Kemudian paksaan, ya. Menurut teori. Lakukan apa yang saya katakan. Menurut teori. Jadi usullah kepala Boleh jajan. Jadi sampai begitu. menurut teori ini, Apa lah? menurut teori ini kita melakukan restitusi, ya, dipanggil, disadarkan apa hal ini yang sungguhnya ingin kamu lakukan, disadarkan, ya. Sadar, ya. Pak, katanya amla muak sekolah Pak. Tapi harus lulus. Tapi masih ada jasa katanya. Berarti harus bagaimana kita memunculkan tadi, ya, motivasi dari dalam.
Motivasi dulu ya, motivasi dari dalam itu harus digali dulu ya. Dek, udah tadi kita pasti saya Pak. Konon jam keteng tadi lah. Bagaimana cara melaksanakan restitusi tadi? Syaratnya harus ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kalau belum ada ini belum bisa. Karena kita belum sepakat menyepakati peraturan tadi ya, kesepakatan tadi. Cara membuatnya gimana? Sama-sama kita di kelas itu ya, sebelum sama-sama dengan siswa meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya berdasarkan kebajikan universal tadi ya. Karena ada misalnya kejujuran ya, misalnya kebersihan ya. Apa yang ingin anak inginkan di kelas itu, misalnya saling menghormati, buat nanti ya. Kemudian setelah mereka menulis dipisahkan ya, yang sama misalnya ada yang sama-sama itu ya, yang sama dipisahkan, dikelompokkan berdasarkan yang sama, baru dijadikan poin ya, dijadikan poin-poin ya. Kemudian dijadikan kalimat positif ya. Misalnya gini, anak membuat tidak boleh terlambat masuk kelas ya, itu kan negatif ya. Tidak boleh masuk kelas, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kita jadikan kalimat positif, berarti hadir tepat waktu. Nah seperti itu ya. Jadi dalam keyakinan kelas ini tidak boleh ada kalimat negatif ya, dipositifkan. Kemudian setelah jadi tadi ya, boleh dalam sticky note nanti ditempel penulis, kemudian dibuat ya, baru disepakati bersama ya, seperti ini. Nah, ini contohnya ya, kesepakatan kelas. Dari ide anak-anak tadi, masuk tepat waktu, misalnya jaga kebersihan, saling menghargai, tidak membuat keributan, mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Nah itu nanti disepakati bersama ya. Nah seperti ini. Kadang-kadang suka sepakat, tapi ketika belajar berubah sepakat itu macam ini kan kita lihat. Ya mau buka ya. Jangan lupa. Jadi macam mana tuh Pak Linar. Nanti kita simpan dulu ya. Nanti kita simpan dulu pertanyaannya. Jadi ditandatangani ya, ditandatangani oleh anak-anak bahwa mereka sudah sepakat dengan apa yang sudah mereka buat ya. Contoh misalnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bu Yesi, ini apa Bu Yesi? Sama perasaan perempuan sering berubah-ubah. Apa-apaan ini? 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh misalnya ada anak yang tidur di kelas. Pernah jumpa anak tidur di kelas? Kebutuhan apa kira-kira yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Kasih sayang. Dapat waktu, kebebasan. Kadang-kadang tidur kesenangan. Coba kita baca dulu ya. Bertahan hidup itu ya, kesehatan, rumah, makanan itu namanya kebutuhan hidup ya, bertahan hidup. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya itu kebutuhan untuk disayangi, diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ambo cek kasih sayang Pak itu tuh. Misalnya ada anak yang orang tuanya sudah meninggal misalnya, terus dia nanti membuat masalah, identifikasi dia, apakah kasih sayangnya tidak terpenuhi misalnya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap anak itu. Jadi
Jadi anak yang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya ya. Dari kebutuhan ini mungkin belum terpenuhi ya. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ya. Kemudian anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka pun banyak bergerak, suka mencoba-coba, senang mencoba hal-hal baru. Misalnya ada anak-anak yang di kelas itu sering berjalan-jalan ya, mengganggu kawannya ya. Jadi itu mungkin kebebasannya yang apa ya? Dia ingin bebas. Terlalu bebas ke Bagaimana kita sebagai guru? Sebagai guru gimana? Beri dia tanggung jawab. Misalnya ditugaskan sebagai struktur kelas misalnya. Atau misalnya dia disuruh menghapus papan tulis misalnya. Atau disuruh mengambil buku ke pustaka. Dilibatkan dia ya. Kemudian bisa jadi anak itu belum terpenuhi kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan tugas yang mereka senangi. Ya. Jadi misalnya ada di kelas itu, ketika kita ngajar dia sibuk tertawa misalnya. Berarti kebutuhan kesenangan itu ya. Ya sekali-kali buatlah misalnya aktivitas yang membuat dia tertawa misalnya. Buat joke ya sekali-kali itu. Kemudian penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah itu penguasaan. Misalnya ada anak-anak yang berpotensi untuk menjadi ketua kelas misalnya, karena dia bagus di bidang penguasaan. Ya, kita libatkan mereka seperti itu ya. Misalnya ada anak yang ketika belajar itu kurang bersemangat ya, kita tanya dia. Kadang-kadang dia belum makan, belum sarapan pagi. Nah, jadi kalau pagi itu ditanya dulu ya, atau siang ya. Anak-anak hari ini sudah sarapan? Sudah. Kalau seandainya belum sarapan, itu nanti akan berpengaruh pada pembelajarannya. Ya kan? Jadi pasti ada alasannya. Pasti ada dari kelima ini yang belum terpenuhi. Nah, jadi peran kita mengarahkan supaya kebutuhan ini terpenuhi. Ya. Kemudian 5 posisi kebutuhan, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Itu adalah motivasinya eksternal ya. Kalau motivasi, salah. Ini instruksi. Tengok kan ibu-ibu lah makan bahagianya. Atau tengok dia makan dulu. Apalagi boleh bawa ke es krim. Maka golaknya kan. Soalnya bisa es krim. Kebahagiaannya senangnya. Nah, ini ya. Motivasi intrinsik sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Oh mama coaching Ya, kecil ya. Ketika sebagai penghukum ya, penghukum sini. Isinya Agak kecil. poin apa ya? Posisi sebagai penghukum ya ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu ya. Berarti dia posisinya penghukum. Dari kata-katanya saja kita sudah tahu ya. Awas kamu ya. Kalau kamu tidak membuat tugas minggu depan, awas. Berarti dia sebagai penghukum ya. Kalau pembuat merasa bersalah, kata-kata yang muncul apa? Kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Ibu sudah membimbing di sini selama setahun misalnya. Ibu sangat kecewa sama kamu. Dia akan merasa bersalah. Akan merasa bersalah ya. Jadi kedua ini disebut dengan identitas gagal sesuai dengan teori tadi ya. Kemudian identitas sukses itu seperti apa?
Jadi identitas sukses itu kita berpindah dari penghukum menjadi teman, ya kan? Lakukanlah untuk bapak ibu misalnya. Kita minta tolong sama anak, ya. Ya sudahlah bapak ibu, ya lakukanlah demi bapak atau ibu katanya kan. Minta tolong kita sama anak. Berarti dia sebagai teman. Kalau sebagai pemantau seperti apa? Kenapa kamu terlambat nak misalnya? Kamu tahu kan peraturannya? Berarti dia sebagai pemantau. Anak terlambat misalnya. Ya. Jadi kita tanya, kamu tahu kan peraturannya? Kita masuk jam berapa? Berarti itu sebagai teman. Tahu. Kalau sebagai manajer, berarti dia meyakini nilai-nilai tadi ya. Apa yang kita yakini nak? Kamu mau menjadi murid seperti apa? Berarti itu sebagai manajer. Posisi gurunya saat itu sebagai manajer. Ya. Tapi kalau kita masih penghukum, kamu aja yang terlambat. Setiap hari kamu aja yang terlambat terus misalnya. Berarti dia masih penghukum. Ya, membuat merasa bersalah tadi. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Berarti kita membuat mereka merasakan dia bahwa bersalah. Ya. Jadi kita harus berpindah ya, minimal dari teman menjadi pemantau itu manajernya. Seperti itu. Itu harapan dari teori dia. Kemudian nampak ya. Yang dikontrol tuh. Nah, segitiga restitusi. Bagaimana cara melakukannya? Misalnya ada anak yang terlambat ya. Distabilkan dulu identitasnya ya. Bagaimana menstabilkan identitasnya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu distabilkan dulu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ya. Jadi dia sadar dulu. Ya, setelah sadar baru kita bilang, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita validasi tindakannya ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini memvalidasi kebutuhan apa tadi yang belum terpenuhi. Cari dulu ya. Belum terpenuhinya apa? Misalnya dia belum sarapan pagi misalnya. Ya. Apa yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar tadi? Kemudian nilai yang disepakati apa? Ya. Tentu ada nilai-nilai yang kita sepakati misalnya di keyakinan kelas tadi ya. Kemudian kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi dialognya berputar seperti ini ya. Distabilkan, kemudian validasi, dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sehingga dia sadar dari dalam dirinya. Nah, itu harapannya dari teori tadi ya. Kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi untuk memperbaiki kesalahan ya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi diharapkan dengan karakter yang lebih kuat. Tadi kan identitas gagal ya. Setelah dia restitusi, harapannya karakternya menjadi lebih kuat ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi harapan dari restitusi itu anak bisa belajar ya, dari kesalahan yang sudah mereka buat ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan ya, adalah tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran, kita tawarkan ya apa yang mau dilakukan ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini ya. Diidentifikasi tindakan apa yang belum terpenuhi ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya.
Jadi karakter apa yang perlu dicapai, yaitu kegiatan restitusinya. Kemudian restitusi itu menguatkan, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu. Nah, ini tadi mind map kita, ya, yang sudah kita bahas tadi, ya, bahwa dalam teori kontrol Dr. William Glasser menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dari keseluruhan tadi, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain jika dia sendiri tidak mau, ya. Makanya tadi dimunculkan motivasi dari dalam diri, ya. Maka disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang dari seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, kata dia. Jadi disiplin itu kita belajar, ya, dihubungkan dengan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian menurut teori kontrol William Glasser juga, ya, semua perilaku memiliki tujuan, ya, ada tujuannya tindakan itu, ya. Kemudian tadi tentang motivasi, ya, ada 3 motivasi ekstrinsik itu, ya, untuk menghindari hukuman, mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Yang paling bagus tadi menghargai diri sendiri, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu dapat dicapai, ya, atau kita ambil dijadikan sebagai kesepakatan kelas, ya, nilai-nilai yang tadi. Kemudian 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, ya. Kemudian langkah-langkah restitusi ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita bahas tadi, ya. Oke, tanya jawab, ya, silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC. Siap. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto yang telah luar biasa menyampaikan materi kepada kita, mulai dari tadi tentang ilusi bahwa kita bisa mengontrol siswa, Pak. Tapi ternyata saat itu siswa yang memberikan kesempatan kepada kita mengontrol dirinya. Sampai Bapak juga telah menjelaskan bahwa kita harus mengganti yang hukuman tadi menjadi restitusi. Yang dulu kita sering menghukum, kita kurang-kurangi lagi, ya. Yang selalu kita membuat bahwa siswa itu merasa bersalah. Kita kan selalu sebagai guru ingin siswa itu merasa bersalah selalu, ya. Kita setelah mendapatkan materi dari Bapak ini, selanjutnya kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, pada sesi pertama kita ambil 3 pertanyaan. Oke, kepada Bapak Syafarudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kesepakatan kelas tadi. Yang pertama, untuk kesepakatan kelas itu apakah dibuat oleh setiap guru bidang studi atau kesepakatan kelas hanya di wali kelas saja. Kedua, tadi disampaikan bahwa kesepakatan itu kan dibuat berdasarkan keyakinan siswa, berarti, ya, keyakinan kelas. Nilai-nilai universal. Dari keyakinan, berarti, Ya. dari keyakinan siswa. Bukan, ada nilai tadi. Nilai, ya. Nilai kebajikan. Bukan berdasarkan keyakinan kelas gitu. Nilai kebajikan universal yang ada, yang siswa inginkan. Yang siswa inginkan. Oke. Jadi kalau isi istilahnya kan berarti tadi ada berapa poin berarti? Keyakinan itu ada 5, ya. 5. Ada beberapa poin. Berarti kan berdasarkan keyakinan. Ya. Jadi kita kan pahami bahwa setiap siswa itu kan punya
karakteristik pribadi masing-masing. Tentu kalau dia walaupun diarahkan kepada pilihan keyakinan, tentu mereka punya keyakinan yang berbeda-beda. Bagaimana caranya kita mencapai keyakinan kelas itu sehingga mendapatkan kesepakatan kelas. Nah, gitu. Jadi ada 2 poin tadi. Pertama, kesepakatan ini apakah dibuat setiap guru bidang studi atau di kelas saja. Kedua, apakah nanti bagaimana cara menggabungkan keyakinan kelas yang berbeda ini mendapat kesepakatan kelas gitu. Nah, itu aja. Langsung dijawab oleh Pak Supri. Baik, kalau untuk kesepakatan kelas ya, itu sebenarnya wali kelas yang membuat untuk kelasnya ya. Kalau guru juga boleh membuatnya kesepakatan belajar. Misalnya kalau bahasa Inggris itu misalnya membawa kamus misalnya, ya. Setiap siswa membawa kamus saat pelajaran bahasa Inggris ya. Cuma kesepakatan kelas juga ada ya. Kesepakatan kelas itu berlaku untuk di kelas itu ya. Kalau kesepakatan guru mapel yaitu sesuai dengan mata pelajarannya apa yang dibutuhkan. Tapi kalau sudah ada di kesepakatan kelas itu sudah cukup menurut kita, nggak perlu buat lagi ya. Tapi kalau kita merasa masih kurang, kita tambahkan dari guru mapel ya. Cuma prosesnya lebih singkat ya. Dari kesepakatan kelas yang sudah ada, apakah ada tambahan gitu ya. Jadi kita sepakati bersama murid ya. Ya, menambah kesepakatan yang ada ya bersama dengan siswa ya. Kemudian bagaimana menggabungkan keyakinan kelas itu ya. Nah, saya buka dulu ada tadi kebajikan universal namanya. Nah ini. Jadi nilai-nilai yang mereka yakini itu ya ada di profil belajar Pancasila. Ini yang dipakai sekarang ya di kurikulum Merdeka. Ya, atau kita bisa juga mengambil dari ini 9 pilar karakter ini. Nah, ini. Ya ini dari PYP bisa juga ya. Ini juga bisa. Jadi misalnya contoh saya ambil contoh ya. Yang dari kotak ini coba. Misalnya tanggung jawab. Seperti apa nanti keyakinan kelas yang muncul? Coba, kalau kita misalnya mengambil nilai tanggung jawab, misalnya menjaga fasilitas sekolah, misalnya, atau menjaga fasilitas kelas, ya, itu nilai tanggung jawab berarti ya. Kemudian ada lagi misalnya, apa lagi misalnya nilainya yang kita ambil? Keteraturan, kreatif misalnya. Jadi kita ambil ya, murid itu kita tampilkan ini, mereka maunya seperti apa ya. Nah ini kan banyak ini, mereka maunya seperti apa kelas itu ya. Dari nilai itu dijadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Mereka suruh menulis, kita sediakan kertas, suruh menulis. Nanti setelah mereka tulis, ditempel di papan tulis. Terus kita pilah nanti, dipilah-pilah ya, dipilah-pilah, baru dijadikan kesepakatan kelas ya gitu. Nah jadinya seperti ini nanti ya. Jadi kalau ini kan masih ada kata-kata tidak ya. Nah ini nanti inilah yang akan kita buat menjadi kalimat positif ya. Nah ini sengaja saya masukkan ada yang kata tidak ya supaya menjadi contoh. Kalau ini kan nggak positif ya, ini.
Di nomor 4 masih ada tidak membuat keributan saat belajar. Nah, coba kita positifkan menjadi apa dia? Kondusif saat belajar. Nah, seperti itu. Misalnya murid membuat tidak membuat keributan saat belajar, misalnya bahasa dari murid. Kita sempurnakan lagi. Ya. Ributlah, yang penting kamu mau belajar. Ributlah. Ributlah itu keseluruhan gitu ya. Ya, tergantung kesepakatan guru dengan murid itu. Ya. Mau seperti apa kelasnya? Ya. Yang penting diusahakan kalimatnya adalah kalimat positif. Ributlah, yang penting kamu mau belajar. Gimana Pak Udin? Apakah ada tanggapan? Silakan. Oh, dia kan ribut ya. Ribut terus. Kata Allah dia anak terus ada talan tak main Bagaimana Pak Udin? Apakah sudah jelas atau ada tambahan? Jadi kesepakatan itu ada dua ya, wali kelas dan guru magang. Nanti kita cuma nambah berarti kan? Ya, tambahkan aja. Tuh. Kemudian kalau untuk membuat tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh murid itu. Kalau ada juga istilahnya kan nama anak kan istilahnya dia maunya seperti ini, yang ini tak mau pula. Ya itulah gunanya musyawarah mufakat di kelas ini. Nah itu bagaimana caranya kita supaya seimbang. Ya kan nanti gara-gara apa? Misal contoh lah dari kesepakatan kelas saja, misal ya setiap kelas misalnya harus iuran 10.000. Karena bendaharanya ada juga kena intimidasi oleh siswa yang lain, padahal itu sudah menjadi kesepakatan di awal bahwa kita harus bayar uang kas. Tapi ujung-ujung, ini tak bisa loh. Nah ini yang jadi kita masalah kita kan di lapangan ya. Ya, mungkin disepakati dulu ya. Misalnya kita di tingkat guru nanti sepakat dulu. Disepakati tingkat guru dulu buat kesepakatan nanti seperti apa gitu ya. Baru kita nanti terjun ke kelas. Kita kan sudah sepakat nih, ada yang anak sepakat. Ternyata anaknya kadang-kadang ada yang aktif. Ternyata dia melanggar terus. Apa tindakan kita setelah itu? Direstitusi, disadarkan. Ini tak pintar Disadarkan ya. Masalahnya apa namanya? Disadarkan terus. Berarti disadarkan dulu, setelah itu baru topuk. Sehingga muncul motivasi dari dalam diri. Ya. Sekarang ini memang itu yang muncul, sepakat itu sudah dibuat. Cuman anaknya kan ada yang over, ada yang aktifnya terlalu, sehingga dia membuat kesalahan terus. Jadi Anak kita yang bagaimana? Anak yang melakukan sesuatu itu pasti ada alasan. Diidentifikasi 5 kebutuhan dasarnya. Kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Kadang gini Pak narasumber, masalah itu timbul bukan dari intern sekolah, bisa dari ekstra, dari rumah dia, gangguan broken home segala macam. Jadi di sana dia masih bagus, jadi meluapkan kemarahan dia. Ini menjadi polemik dan masalah. Kita udah ketemu nih kebutuhannya. Jadi bagaimana solusinya? Kita misalnya udah ketemu kan, kita udah ketemu masalahnya. Tapi narasumber kan ada yang minum. Baik. Narasumber kasihan minum. Jadi Yang ini tadi ya. Jadi anak yang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Kita identifikasi kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Misalnya orang tuanya broken home misalnya, tentu apa kasih sayang. Jadi bagaimana peran guru itu bisa memberikan perhatian yang lebih kepada dia sebagai orang tua. Ya. sayang cuma yang dikasih itu nggak ada. Itu sudah susah. Sayang cuma yang mau dikasih itu nggak ada. Jadi itu akibatnya. Ya bukan sayangnya. Sayang. Sayang yang dikasih tidak ada. Guys, problem sekarang itu Pak narasumber. Memang dikasih sepakat. Ya. Bisa jadi nanti gini ya, misalnya orang tuanya ada broken home, dicarikan orang tua angkatnya di sekolah yang bisa mendampingi. Masuk, ya. Didampingi oleh guru BK juga bisa. Nah, itu. Jadi kan dia kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi seperti itu. Ya. Jadi harus dikasihkan ya. Ya seperti itu ya. Vera praktek. Saya kembalikan ke moderator. Jadi apa itu Vera?
Ngomel aja. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, berarti kita sudah berada di penghujung acara. Jadi acara kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kedepannya acara kita ini lebih baik lagi. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak kita, Bapak Suprianto. Kalau mengundang lah Pak Budi Bayi itu. Dari provinsi. Saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak. Harusnya ada Ya. Lupa tadi kan ada anak izin aja peraturannya apa ya? Ada, terima kasih Pak Supri. Nanti dijaga ada juga. Rasa sama jeruknya. Enggak seger. Manis-manis. Menanyakan nih Pak Rustam tentang refleksi kita pada pelatihan atau diseminasi yang Bapak ikuti pada pagi hari ini ya, terkait peristiwa yang Bapak alami, kemudian perasaan, pembelajaran dan penerapan ke depannya seperti apa. Mohon diceritakan Pak. Baik, hari ini saya telah belajar dengan Kombel SMP Negeri 2 dan alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang sekali belajar dengan narasumber Pak Suprianto. Untuk pembelajaran yang saya dapat pada hari ini adalah 5 posisi kontrol guru. Rencana ke depan saya nanti akan saya terapkan di dalam kelas ini kepada anak-anak bagaimana untuk ke depannya. Seandainya nanti ada kendala ataupun persoalan-persoalan yang baru, tentu saya akan membicarakan dengan narasumber saya lagi sama Pak Suprianto. Oke, baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa tentang 5 posisi kontrol yang akan Bapak terapkan di kelas ya. Ya. Apakah Bapak juga ada rencana untuk menerapkan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas Bapak Pak? Ya, itu tetap saya buat karena kesepakatan kelas ini adalah awal masuk belajar, tentu kita membuat itu supaya nanti saya gampang untuk mengontrol anak-anak. Kalau tidak ada kesepakatan, tentu saya sangat sulit untuk mengontrol anak-anak nanti. Dan ini akan saya terapkan nanti di kelas saya sendiri. Baik, terima kasih Pak atas refleksinya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Rustam. Ya, sama-sama Pak.